Ini adalah buku kitab suci Kuan Kung. Bagi yang belum kenal, mulai kenalan dulu ya. Karena Kuan Kung inilah yang akan saya bagikan dalam video ini yang ada kaitan dengan kelahiran saya ke dunia ini. Kenapa nih saya angkat buku ini sebagai sesuatu yang saya mau bagikan di video ini? Karena buku ini bagus banget. Dan dalam rangka saya berterima kasih kepada Kuan Kung, maka saya membagikan buku ini, bahkan mantra sutra Kuan Kung. Kalau bagi yang berminat boleh komen di sini. Barangkali nanti Anda juga bisa mencari sendiri di Google. Anda bisa baca, Anda mendapatkan manfaat. Saya pun ikut bahagia atas kebahagiaan Anda ya. Kuan Kung sudah menjadi bodhisatwa saat ini, sudah tinggi sekali tingkatannya, dan tanpa Kuan Kung saya tidak akan ada di dunia ini. Itulah cerita nyata yang saya baru tahu setelah saya balik ke Indonesia waktu baru tamat kuliah. Mama baru menceritakan perjalanan kelahiran saya. Ternyata ada pesan di balik itu semua. Jadi bagi Anda yang merasa suka sama Kuan Kung atau barangkali ingin mengenal Kuan Kung, boleh juga mendengarkan cerita nyata saya ini. Barangkali ada pembelajaran yang Anda bisa dapat dan kesadaran atau bahkan menambah rasa hormat, rasa keyakinan Anda kepada Kuan Kung yang sangat luar biasa ini. Semua bermula dari kelahiran saya sewaktu masih berumur 1 bulan dalam kandungan ibu. Ibu menceritakan di saat mengandung saya itu ada perbedaan dengan mengandung semua kakak saya yang lain. Di saat mengandung kakak yang lain, ibu tidak pernah merasakan mau kehilangan saya atau keguguran. Tapi saat mengandung saya baru 1 bulan, ibu merasa seolah seperti mau pergi aja, mau keguguran aja. Padahal ibu udah biasa melahirkan karena kan udah 4 orang anak yang pernah ada sebelum saya. Saya adalah anak terakhir yang direncanakan belakangan. Akhirnya ibu harusnya nih mencoba yang namanya minum vitamin, tapi nggak mempan juga di saya. Ibu akhirnya bercerita kepada kakaknya. Kakaknya mama saat itu masih hidup, sekarang udah meninggal, mengajak mama ke sebuah kelenteng, di mana di sana ada seseorang yang katanya nih bisa menyembuhkan tanpa bayar, gratis. Seseorang itu barangkali Anda mengenal sekarang dengan sebutan Loktung atau Tatung. Tapi pesan saya cuma satu, jangan pernah menyamakan Loktung zaman dulu, Tatung zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Loktung Tatung zaman dulu saya masih percaya mereka ada yang benar. Loktung Tatung zaman sekarang itu banyak yang palsu. Kalaupun ada yang benar cuma 1 di antara 100, ibaratnya gitu. Sama halnya, manusia zaman dulu tidak bisa disamakan sama zaman sekarang kan. Pemuka agama zaman dulu juga gak bisa disamakan sama zaman sekarang kan. Ada di kitab suci loh, bahwa pemuka agama zaman dulu itu masih banyak yang benar. Beda sama zaman Buddha ya. Mereka lebih baik. Zaman sekarang udah bukan zaman Buddha. Banyak yang buruk zaman sekarang ini. Sedikitlah pemuka agama yang benar juga. Apalagi yang seperti Loktung Tatung banyak yang memanfaatkan kata-kata itu untuk mencari duit, keuntungan, dan tidak benar-benar tulus dalam menjalankan profesi mereka apapun itu. Banyak yang disalahpahamkan dan disalahartikan. Karena kita semua juga tahu dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah zaman berakhirnya dharma, kemunduran. Makanya moral di mana-mana manusia semakin berantakan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Intinya kita semua sudah tahu zaman sekarang emang berantakan. Semuanya beda dibandingin zaman dulu. Dokter pun beda. Zaman dulu masih cukup baik, ya, masih banyak yang begitu baik. Zaman sekarang banyak dokter yang gak beres. Dimanapun kurang lebih sama aja sebenarnya.
Ini yang perlu saya bantu ingatkan kepada Anda sekalian. Ya. Akhirnya, saat Mama mengajak saya ke sana, bertemulah dengan seseorang ini. Beliau mengatakan bahwa Mama disarankan untuk minum air yang dibakar tapi disaring ya, bukan minum sama ampasnya. Seperti minum air putih biasa aja, kayak minum air teh gitu loh. Lalu disarankan supaya Mama minum air atau air suci doa ya, kesannya begitu ya, selama 9 bulan mengandung saya. Gak boleh bolong, tiap hari harus minum itu. Mama akan dilindungi oleh Kuan Kung. Itu kata seseorang yang membantu memberitahu. Jadi Mama disarankan untuk tidak usah khawatir, tenang aja. Anaknya akan dijaga, yaitu saya, selama dalam kandungan ibu akan dijaga oleh Kuan Kung sendiri yang turun tangan. Ibu pun mengikuti. Begitu balik, ibu minum air itu, saring minum. Saya nanya, rasanya kayak apa, Ma? Kayak air putih biasa sih. Bukan kayak air-air yang gimana, kesannya kayak air putih biasa aja gitu. Terus reaksi Mama bagaimana di tubuh? Mama bilang tidak ada rasa lagi mau keguguran, hilang total. Bahkan Mama merasa seperti tidak sedang mengandung saya. Tidak ada bayi dalam perutnya. Mama sampai bisa mau lari, Syu, kata Mama. Ringan banget tubuhnya. Tapi Mama saya waktu itu belum beragama Buddha yang benar. Mama saya waktu itu belum jadi guru agama Buddha sewaktu saya belum lahir ke dunia. Mama jadi guru agama Buddhanya setelah saya lahir ke dunia. Lebih mengenal agama Buddha dengan lebih baik ya Mama saya. Bahkan sekarang udah vegetarian. Itu yang saya banggakan dari orang tua saya sih, salah satunya. Jadi Mama ragu sama mukjizat itu. Ya namanya orang agama gak jelas ya, pasti wajar dong ragu, gak percaya namanya sebab akibat, gak percaya juga sama yang namanya barangkali karma baik ya, mukjizat Tuhan apalagi, ujian, apapun itulah. Mungkin Mama saya gak ngerti saat itu ya. Akhirnya Mama pun memutuskan berhenti minum air itu. Mungkin berpikir mau coba kali kalau minum berhenti ini gimana reaksi tubuhnya. Belum sampai kurang lebih 24 jam Mama sudah sakit sekali lagi nih, kayak mau keguguran lagi nih. Mama pun cerita sama papa saya waktu itu masih ada sama Mama, belum pergi dia ya, masih bersama mereka. Lalu papa mengatakan kalau emang udah cocok kenapa kamu gak meneruskan minum air itu. Akhirnya Mama dengerin nih kata papa, diminumlah lagi. Dan sejak itu Mama bertobat, gak mau berhenti lagi minum. Karena setelah minum lagi itu, membaik lagi. Tidak merasa seperti hamil dan tidak sakit sama sekali. Tidak seperti mau keguguran lagi. Akhirnya Mama benar-benar minum. Selama 9 bulan saya dalam kandungan ibu gitu. Hingga akhirnya tibalah kelahiran saya di bulan Cait dengan kondisi normal dan baik-baik saja. Kalau bukan karena Kuan Kung berarti saya tidak akan ada di dunia ini. Ibu saya tidak mungkin terlindungi seperti itu. Gak mungkin juga saya ada di TikTok ini. Jadi wajar banget ya kalau saya ingin membalas budi Kuan Kung yang pernah melindungi orang tua saya dan diri saya juga bisa ada di dunia ini dengan sebuah tujuan. Tentu sebagai ungkapan terima kasih saya hanya ini yang saya bisa lakukan, yaitu mengenalkan kepada Anda, berbagi kepada Anda mengenai mantra sutra kitab suci Kuan Kung ini yang sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin mengikuti VT-VT Kuan Kung Bodhisattva Satya Kalama. Jadi sekilas ini mengenai Kuan Kung yang akan saya bagikan di sini. Akan saya mulai dari buku ini ya. Guan Sheng Di Jun.
yang lebih dikenal sebagai Quan Kung adalah seorang jenderal terkenal yang hidup pada zaman 3 negara. Provinsi Shanxi dan bernama asli Guan Yu alias Guan Yin Zhang. Lahirnya di Hetung. Ya, itulah Quan Kung. Quan Kung telah mencapai kesempurnaan dengan gelar Bodhisattva Satya Kalam. Jadi ada perbedaan antara dewa dengan bodhisattva ya. Bodhisattva itu tingkatnya jelas lebih tinggi. Ya, seperti itu. Jadi Quan Kung itu udah beda tingkatannya. Quan Sheng Di Jun dalam agama Buddha, gelar Di Jun adalah setingkat dengan bodhisattva. Bodhisattva pria biasanya bergelar Di Jun, sedangkan bodhisattva wanita bergelar Pusa. Makanya kayak Kuan Im Pusa. Nah, jadi Anda mengerti di sini ya, artinya Pusa itu bodhisattva. Ada umat yang bertanya, dari mana kita tahu bahwa Dewa Quan Kung telah mencapai bodhisattva? Nah, ini pertanyaannya ya. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan utama tepatnya ya, antara bodhisattva dengan dewa adalah, nah ini nih, kalau Anda ada yang bertanya tadi ya. Bodhisattva bersifat internasional, diakui seluruh dunia. Sedangkan dewa bersifat lokal, kedaerahan. Contoh, Kuan Im Pusa yang dikenal sebagai Dewi Kuan Im adalah bodhisattva. Beliau dihormati, diakui di seluruh dunia. Bahkan orang barat pun mengenalnya sebagai Goddess of Mercy, ya. Luar biasa, Kuan Im Pusa. Di mana ada wihara atau kelenteng, di situ pasti ada arca Kuan Im Pusa, ada rupangnya. Nah, San Pao Taren, Sampo Taijin adalah dewa. Beliau dihormati di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Arcanya hanya terdapat di beberapa kelenteng saja. Nah, di sini barangkali Anda sudah mulai mengerti ya perbedaannya. Jadi bisa dikatakan, yang tingkatannya seperti Kuan Im Pusa, Anda nggak boleh sembarangan manggil. Jangan dipanggil Mak Kuan Im. Tuh, orang Tangerang banyak tuh yang manggil. Sopan nggak? Pakai Pusa. Ya, jangan dibilang Dewi-Dewi. Beda Dewa-Dewi sama Bodhisattva. Mudah-mudahan Anda nih pada ngerti sekarang. Coba menyebut Kuan Im kalau Anda suka pakai Pusa. Artinya aja tuh udah beda loh, bodhisattva sama dewa tadi kan. Itu berarti Anda menghormati. Panggilan, sebutan itu penting. Seperti aja nih, Anda dipanggil nama yang berbeda. Anda nih adalah guru, dibilangnya maaf ya, tukang sampah. Anda terima nggak profesi Anda kalau dibilang begitu? Contoh, sekarang tingkatannya Kuan Im itu udah Pusa loh. Udah tinggi banget loh, bodhisattva loh. Masa Anda samakan sama yang masih baru tingkat dewa dewi? Ada perbedaan ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga cukup baru tahu kok setelah saya baca ini. Saya juga dulu sama, mungkin seperti Anda, kurang ngerti kita. Ya, namun saya cuma bisa bagikan kayak begini, bahwa Anda perlu menghormati dengan panggilan dulu, ya. Maka itu sebabnya Kuan Im itu sangat luar biasa. Semua kenal. Kalau yang nggak kenal tuh dah nggak hidup di zaman modern kali ya. Kalau mau dibilang, agama Islam aja, waktu saya terapi tuh seseorang yang beragama Islam, tahu dia. Cuman dia mungkin nggak tahu namanya Kuan Im, tapi tahu bentuknya, rupangnya, tahu dia. Katanya begitu. Nah, jadi ini luar biasanya.
Kuan Kung juga tingkatnya sudah sekelas Kuan Im Pusa. Wah, hebat ya. Jadi jangan bilang lagi dewa. Kuan Kung beda ya. Udah tinggi tingkatannya, ibarat nih kamu nih kalau lagi SD udah naik tingkat kuliah. Beda dong sama anak SD. Nah, contoh. Tapi saya nggak bilang dewa berarti SD ya. Saya tidak mengatakan itu. Maksud saya tingkatannya udah lebih tinggi, udah lebih diakui, udah mendunia, udah internasional. Beda sama dewa yang mungkin baru nih berada nih di daerah sini aja, di Indonesia aja diakuin. Negara lain mungkin nggak tahu, nggak kenal, ya seperti itu. Kalau sampai bisa ke internasional kemana-mana, nah ini sama halnya seperti ini. Kalau Anda penyanyi yang terkenalnya cuma di Indonesia, sama yang udah dikenal dimanapun. Di China dikenal, dunia barat dikenal, di mana-mana lah intinya. Oke, jadi mudah-mudahan gak ada lagi kesalahpahaman dalam menyebut, memanggil ya Pusa. Jangan ma ya, itu bukan emak kita. Jangan sembarang ngaku, emangnya diakuin sama Kuan Im. Kuan Im itu gak pernah nikah loh, dalam penjelmaannya sebagai wanita cantik gak pernah menikah. Ya emak-emak itu kan biasanya menikah guys, rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga kan. Dan jangan mengaku-ngaku juga emak-emak siapa tuh yang bikin, terus semua mengikuti. Ya pandangan keliru, kata-kata yang salah, masih kalian ngikutin. Mudah-mudahan nih yang udah melihat nih VT ini bunga batu ya, nggak keras kepala. Nah, mau mendengarkan, menggantilah sebutan itu dengan hormat. Anda menghormati yang di atas, menghormati Kuan Im, Anda pasti dapat karma baik. Tapi kalau Anda nggak menghormati para Buddha Bodhisattva sesuai agama Anda yaitu Buddha, bagaimana Anda bisa dihormati juga oleh manusia yang lain, kan begitu ya. Nah inilah, jadi Kuan Kung juga sangat perlu dihormati. Mulai sekarang panggillah Kuan Kung dengan sebutan Pusa gitu kan. Kuan Kung bersifat internasional, diakui seluruh dunia. Arca rupang Kuan Kung terdapat di wihara atau kelenteng di berbagai belahan dunia. Bahkan Kuan Kung adalah salah satu dewata yang dipuja oleh ketiga agama sekaligus. Ya, kaum Buddhis menganggapnya sebagai dewata pelindung kuil dan bangunan-bangunan suci. Luar biasa ya Kuan Kung ini ya. Berikut adalah intisari dan kepribadian luhur dari sejarah hidup Kuan Kung dalam kisah Samkok, kisah 3 negara. Ini saya pernah lihat di bukunya nih, tebal banget bukunya tuh Samkok ya, waktu saya kuliah di Beijing. Tapi saya belum sempat baca waktu itu, karena saya kan belum tahu ternyata ada hubungan nih dengan kelahiran saya. Kuan Kung membantu saya, jadi saya belum terlalu kenal sama Kuan Kung dulu ya. Ini juga saya setelah membaca kitab suci ini makin kenal, makin kagum sama beliau. Ibarat kata kalau manusia ngefans saya ya. Kalau Kuan Kung lagi wujudnya manusia ya seperti itu. Nah, jadi bagi barang siapa Anda nih yang juga merasa kagum, ya merasa begitu hormat, begitu memuja, ingin belajar nih karakter intisari kepribadian Kuan Kung, itu boleh disimak ini ya, akan saya bagikan nih. Yang pertama, 1. Kuan Kung itu ternyata setia kepada negara. Pada suatu peperangan, Kuan Kung sendirian dikurung oleh ratusan prajurit musuh. Namun beliau tidak takut mati, tetap tidak mau menyerah kepada Cao Cao, ya nama orang itu. Malah mengajukan 3 syarat. 1. Takluk kepada kerajaan Han, bukan kepada Cao Cao. 2. Keluarganya nih Lau Pie. Istri Lau Pie dijamin keamanannya. 3. Bila telah mendengar keberadaan Lau Pie, Kuan Kung diperbolehkan bergabung kembali dengan kakaknya. Cao Cao dengan sangat terpaksa menerima ketiga syarat ini. Coba kita pikir, mana ada orang yang menyerah tapi mengajukan 3 syarat. Kemudian Kuan Kung tinggal di istana Cao Cao selama 12 tahun. Namun beliau tetap setia kepada dinasti Han dengan prinsip patriotik, menyerah kepada Han bukan Cao. Weh, hebat nih ya. Lanjut lagi di part berikutnya ya guys, boleh disimak. Kuan Kung itu setia kepada negara. Berapa banyak sih kita nih manusia di dunia ini yang bisa setia kepada negara kita sendiri ya?
Ini patut banget ditiru beliau sebagai jenderal ya saat itu. Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu menjaga norma susila. Ini yang paling susah manusia ya. Tapi kita perlu belajar banget dari Kuan Kung ya berarti. Karena sedikitlah manusia yang bisa menjaga norma susila. Kuan Kung menjaga keselamatan kedua kakak ipar selama 12 tahun ditemani lilin membaca kitab sastra Chuan Qiu. Tak berani meninggalkan kakak ipar karena takut mereka mendapat bahaya. Saat kedua kakak ipar tidur, Kuan Kung tidak tidur dan menjaga di luar kamar, mempersiapkan golok untuk menjaga keselamatan kedua kakak ipar. Sebenarnya Chow telah membangun istana yang megah untuk Kuan Kung, namun beliau tak mau tinggal di dalamnya karena senantiasa mengkhawatirkan kedua kakak iparnya. Lalu Chow dengan licik mengatur Kuan Kung tinggal dengan kedua kakak iparnya dalam satu atap yang sama. Ingin melihat Kuan Kung bisa menjaga norma susila. Kalau melanggar berarti kegagahan Kuan Kung telah lenyap di tangan Chow dan tidak ada muka untuk kembali kepada Lao Pie. Tapi taktik Chow tidak berhasil. Selama 12 tahun, Kuan Kung berhasil menjaga norma susila. Manusia adalah makhluk yang berperasaan. Orang yang tinggal bersama selama 12 tahun pasti ada perasaan. Namun Kuan Kung bisa menjaga kesucian. Sungguh luar biasa. Hawa kesatria membumbung tinggi ke angkasa. Sepanjang sejarah manusia tiada orang kedua. Luar biasa ini ya. Benar-benar gagah sekali. Coba zaman sekarang ini mana ada cowok pria kayak begini ya. Bisa menahan nafsu. Ya, biologis katanya kan gitu. Tinggal selama 12 tahun Kuan Kung gak mempan dalam godaan-godaan sama wanita-wanita. Apapun itu bentuknya. Tetap gagahnya, tetap tidak tergoda, tetap menjaga norma susila. Ini baru nih. Tidak ada keduanya nih ya. Biasanya cowok sekarang saat ini mah gampang kegoda. Lihat cewek cakep sedikit aja udah demen. Katanya normal ya, katanya begitu. Padahal itu justru kagak normal. Sebenarnya gampang tergoda. Kalau diganti seperti Kuan Kung gini, dikasih cobaan begini, diuji begini 12 tahun, boro-boro dia nyampe 12 tahun. Yang ada pria seperti itu, yang sana sini gampang nafsuan, gampang tergoda, ngebawain kata-kata ya seolah dia itu orang normal ya, dan lain-lain. Nah ini nih bisa jadi belum sampai setahun juga udah hilang dah kegagahannya ya, sudah tidak menjaga norma susila lagi. Maka Anda nih yang merasa suka sama Kuan Kung, apalagi sampai ada rupang Kuan Kung ya, Coba. Anda perlu menjaga kesetiaan Anda juga nih, norma susila seperti Kuan Kung loh. Kalau enggak, ya gimana ini? Beda dong sama karakter Kuan Kung. Gak bisa itu ya kalau menurut saya. Mesti ditiru dong. Ibarat kata nih, saya berguru sama siapa ya? Saya harus meniru guru saya kan gitu. Kalau ada sampai bisa ada rupangnya begini begitu, Anda harus belajar dong dari Kuan Kung. Sia-sia kalau nggak Anda punya Kuan Kung ya. Kayak saya nih ada Kuan Kung, saya jaga selama ini, saya harus jujur, saya harus setia, kan begitu. Nggak bisa kita cuma punya sesuatu, kita nggak menjaga harta itu, kan begitu. Ya, jadi mudah-mudahan Anda yang melihat VT saya ini bisa mulai sadar nih selama ini. Jikalau Anda merasa punya rupang Kuan Kung, rupang Kuan Im, kamu nggak bisa menjaga, nggak bisa meniru jiwa-jiwa bodhisatwa itu, nggak bisa belajar dari bodhisatwa itu. Ya. Jadi yang pertama ingat, harus setia kepada negara Anda sebagai manusia juga ya. Harus menjaga norma susila nih. Belajar mengendalikan, mengontrol hawa nafsu diri sendiri. Jangan membanggakan yang salah. Yang salah dibenarkan. Nah kan gitu. Yang ketiga adalah tidak tergiur akan kesenangan. Waduh, ini seperti apa nih? Luar biasanya, kita simak ya. Chow melayani Kuan Kung dengan 3 hari. 1 pesta kecil, 5 hari 1 pesta besar. Dengan siasat lembut ingin menaklukkan hati Kuan Kung agar mau mengabdi kepadanya.
Karena Cao Cao melihat Kuan Kung menjaga Lau Pie selama berperang dengan penuh penderitaan, letih tiap saat terancam bahaya, namun Kuan Kung tetap setia kepada Lau Pie. Hatinya tidak tergerak dengan pesta-pesta tersebut. Nah, ini lagi nih, kepribadian luar biasa ya. Mana ada rata-rata manusia zaman sekarang yang gak tergiur akan kesenangan. Ya, ada yang happy-happy, senang-senang, disitulah manusia-manusia seperti itu biasanya berada. Giliran duka, penderitaan, semua mengeluhkan, begitu kita biasanya kan. Tapi Kuan Kung nih gak tergiur. Ya, kalau Anda sebagai pria ataupun wanita yang menyukai Kuan Kung, jangan lupa pesan saya, belajar sekali lagi dari karakter kepribadian Kuan Kung ini. Jadi Anda sebagai pria tidak mudah tergiur ya akan kesenangan itu. Mau itu kesenangan harta, kesenangan wanita ya, kesenangan minuman, makanan, apapun itu bentuknya. Kita perlu mengontrolnya. Kita perlu sadar ya. Bukan malah diumbar-umbar, dibanggakan. Berikutnya, tidak silau akan nama dan harta. Nah, ini dia. Kuan Kung dilantik sebagai Shou Tin Hou, panglima laskar tertinggi angkatan perang. Naik kuda diberi emas, turun kuda diberi perak. Waduh. Cao sangat pintar menjilat atau mengambil hati. Setiap Kuan Kung turun dari kuda, ada pengawal yang memberi sekantung perak. Tapi Kuan Kung tidak bergeming, tidak serakah akan harta. Coba kalau kita tukar posisi, misalnya setiap mau naik mobil diberi emas, begitu turun dari mobil diberi sekantung perak. Jika kita serakah, ingin mendapat harta yang berlimpah dengan mudah, maka kita setiap hari pekerjaannya hanya naik dan turun mobil saja. Ini kata penulis ya. Kalau kata saya yang ada langsung diterima. Hore! Orang dipuji-puji, makasih kamu baik banget. Wah, kamu sangat luar biasa. Kita merela pokoknya ya, daripada katanya menderita ya. Cao merasa kesel, apakah emas dan perak saya palsu? Karena di otak Cao di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan dengan 4 ta. Harta, emas dan perak, tahta, kedudukan tinggi, Shou Tin Hou, wanita cantik. Cao mengirimkan puluhan wanita cantik kepada Kuan Kung, tapi beliau tidak merasa tertarik sama sekali. Malah diserahkan untuk melayani kedua kakak iparnya. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, yang berarti seorang pahlawan sukar melewati gerbang ujian wanita cantik. Pepatah ini sudah banyak terbukti di berbagai negara dari zaman ke zaman. Antara lain pada zaman Sangkok ini ada seorang pahlawan lain yang sangat luar biasa hebat, yaitu Jenderal Lu Po. Pernah pada suatu pertempuran Lu Po ini dikeroyok oleh Lau Pie, Kuan Kung dan Tio Hui, 3 saudara sekaligus, tetapi pertempuran ini berlangsung seimbang. Jenderal Lu Po yang hebat tidak bisa dikalahkan di medan pertempuran, tapi ia ditaklukkan oleh wanita yang cantik, yaitu Tiao Xian. Namun pepatah ini tak berlaku untuk Kuan Kung yang tidak bisa ditaklukkan. Ying xiong nan guo mei ren guan. Ini yang tertulis dalam kitab suci, pepatah dari China, Zhongguo, Tiongkok, yang berarti seorang pahlawan sukar melewati gerbang ujian wanita cantik. Namun pepatah ini tak berlaku untuk Kuan Kung yang tidak bisa ditaklukkan oleh wanita cantik. Semua cara Cao untuk menaklukkan Kuan Kung gagal total. Kuan Kung tak bergeming, tetap setia kepada Lau Pie. Ini dia. Anda sebagai pria atau wanita patut banget nih kalau Anda suka sama Kuan Kung atau ingin meniru kepribadian Kuan Kung. Ini yang paling penting, karena memang benar hampir tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak wanita cantik. Bahkan tidak sedikit yang membuang pacarnya yang katanya lebih buruk rupa dibandingin si cewek yang baru ini. Banyak yang dijadikan cadangan sebagai pacar. Tapi kalau si cantik yang ini yang deketin, tergoda langsung dia. Ya, nanti punya istri juga sama, istrinya tambah tua, di mata dia udah buruk rupa. Nanti nih begitu ada yang cantik datang, yang lebih muda, yang gimana, langsung dia mau sama ini, tergoda, mana setia dia sama yang dulu.
Ini udah kelihatan karakternya jauh beda sama Kuan Kung Bodhisatwa. Makanya ini kelihatan jelas yang mana manusia-manusia biasa yang tidak melatih diri, yang masih diliputi hawa nafsu, yang selalu mengatakan itu normal, mana ada seorang pria tidak tergoda oleh wanita cantik. Mestinya kata-kata itu dibalik, dipikir lagi kalau mau ngomong ya. Harusnya dia ngomong, mana ada orang genit ya, orang yang tidak melatih diri itu yang tidak tergoda sama wanita cantik. Ya memangnya kita aja yang kadang-kadang berlebihan, emang kita genit, kita harus ngaku ya kan. Kita yang mudah tergoda gitu loh. Jadi kita yang nggak bisa ngontrol nafsu, kita yang nggak setia. Gak usah bawa kata-kata cowok normal lah, pria normal lah, ntar cewek normal lah ya. Kita yang emang gampang tergoda, itu ngaku aja. Kita yang memang nggak bisa nih, nggak takluk oleh wanita cantik. Paling susah memang godaan paling besar tuh cewek ya. Ya luar biasa, berarti cewek tuh kadang nggak perlu bahkan nih pakai makeup aja tuh udah menarik ya. Bagi si cowok-cowok yang seperti itu apalagi. Dengar suara aja udah bisa gimana. Kadang cowok ngelihat tangan cewek aja udah jatuh cinta. Aduh cepet banget ya pria-pria seperti itu ya. Saya pernah tuh melihat orang yang suka memasang ya, mungkin DP-nya, profile mungkin ya, atau gambar Kuan Kung, lukisan Kuan Kung, di belakangnya Kuan Kung gitu, rupang juga ada kan, banyak kan yang seperti itu. Tapi nih dagangnya nggak jujur, padahal Kuan Kung kan jujur ya, adil. Udah gitu dia ngebawain acaranya itu genit ya, sama cewek-cewek di sono ngomongannya jorok, kotor, nggak dijaga, berat tuh karma buruknya. Padahal Kuan Kung di belakang, simbolnya dia mau sampaikan, soalnya dia mau menunjukkan diri dia gagah seperti Kuan Kung. Padahal kagak ada gagah-gagahnya kalau kita sudah seperti itu akhlaknya, moralnya ya. Nah inilah sebagai pria, wanita, kita harus belajar nih. Kuan Kung itu seperti apa? Anda seperti apa? Coba koreksi diri. Mau berubah nggak? Cobalah ditiru yang baik-baik ini ya. Kemudian berikutnya nih kepribadian Kuan Kung. Tidak mengharap yang baru dan membuang yang lama. Cao Cao memberikan hadiah jubah merah yang dilapisi permata kepada Kuan Kung. Namun oleh Kuan Kung jubah merah baru tersebut dipakai di dalam. Sementara jubah hijau pemberian dari Lao Pie yang sudah lama, robek dan lusuh dipakai di luar. Melihat hal ini, Cao Cao merasa amat heran. Lalu bertanya kepada Kuan Kung, mengapa demikian? Lalu Kuan Kung menjawab, jubah merah yang baru pemberian dari Cao Cao dipakai di dalam adalah sebagai tanda Kuan Kung menghormat Cao Cao. Sementara jubah hijau yang sudah lama dan lusuh tapi dipakai di luar adalah sebagai tanda bahwa Kuan Kung senantiasa mengingat kakak angkatnya, Lao Pie. Wah, ini panutan banget ya guys. Coba kita dah ya, nggak usah jauh-jauh dah. Anda, saya barangkali ya, bisa jadi ya, tapi kita harus sadar ya, tidak boleh seperti itu. Baju baru nih, kita langsung pakai, ya enggak? HP baru nih, HP lama lempar dulu, ambil dulu HP baru. Sama seperti apa? Oh, Anda punya pacar baru nih ya. Kata Anda pacar baru, yang ini belum putus padahal, dibuang aja udah. Kenal cewek baru, yang ini istri langsung lupa. Ya sama. Pokoknya kalau ada yang baru, yang lama lupa. Ya. Untungnya saya selama ini kalau beli baju baru, yang lama tetap saya pakai kok. Tidak sampai dibuang seperti itu. Bahkan sekarang baju saya ini lama semua ya. Saya belum beli baju baru. Saya beli baju baru paling kalau kayak sekarang gitu ya, mungkin ibarat kata nih setahun sekali, nggak beli terus ya. HP juga cuma satu ini nih HP dipakai. Padahal udah jatuh berkali-kali, warna juga udah butek kali ya. Kadang-kadang bisa ada suara HP-nya ter gitu dah. Ibarat kata udah kayak ada masalah di dalam gitu dia. Kayak protes gitu. Tetap aja nih saya pakai ya kan. Menghargai. Kadang-kadang kalau nih barang dari mama, saya juga nggak mau sembarangan buang, tetap saya simpan. Nah, apakah Anda seperti itu? Ya, untung saya sudah berusaha membina ya. Dari kecil sebenarnya ya, itu sebenarnya bina-bina seperti itu.
Karena kalau udah makin gede biasanya makin jadi. Ada saya mengenal seseorang ya, dimana dia tuh kalau emang ada dapat apa tuh pasti tuh dibuang lah, yang lain-lain itu nggak penting lah, cepet banget dia ngelupainnya ya. Padahal nih misalkan dia sudah punya nih beberapa nih ikat rambut misalkan ya, tapi tuh yang lama-lama tuh entah kemana gitu, yang baru doang dia mau lihatnya. Ntar bilangnya tuh nggak ada ikat rambut gitu ya, contoh. Padahal ikat rambut dia tuh udah banyak gitu, HP dia udah banyak, tapi nanti dia bilang HP saya kurang ya, HP saya begini begitu, ada aja alasannya ya kan. HP saya yang Ono tuh udah nggak bisa dipakai katanya, udah nggak bagus kameranya katanya. Padahal waktu dicoba tetap aja biasa aja, yang bilang nggak bagus kan dia cuma pengen yang baru udah gitu. Ya pokoknya intinya itu tidak semudah itu ya mempunyai kepribadian seperti Kuan Kung ini. Begini banyak manusia di dunia yang selalu mengharap yang baru dan membuang yang lama ya. Beda tapi kalau sama manusia ya, misalkan nih teman lama, teman baru, yang baik sama yang buruk. Nah kalau yang buruk ya kita tinggalkan, wajar. Tapi kalau dia bagus kualitasnya ya, walaupun dia teman lama ya, orang masa lalu ya, tetap perlu lah kita hormati, hargai. Kalau saya begitu ya. Kenapa nih saya tinggalkan rata-rata gitu misalkan? Ya karena memang tidak bermanfaat ya kan untuk kemajuan spiritual kita, mendingan jalan sendiri kan gitu. Beda ya sama yang dimaksud oleh Kuan Kung, karena Lao Pie ini pasti kan luar biasa buat Kuan Kung. Berikutnya adalah tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. Nah ini dia. Pada saat menerima kabar dari kakaknya Lao Pie, Kuan Kung segera mohon pamit kepada Cao Cao. Tapi Cao Cao sengaja tidak mau bertemu, menggantung plat di depan kamar, tidak menerima tamu. Tetapi Kuan Kung tidak terbelenggu oleh budi awam, lalu mengembalikan semua emas dan perak yang telah diterimanya, juga stempel kebesaran Shou Ting Ho. Kemudian Kuan Kung meninggalkan istana Cao Cao untuk pergi ribuan kilometer mencari kakak angkatnya Lao Pie. Waduh, luar biasa. Setia ya, berani meninggalkan demi persaudaraan. Coba tuh, Anda bagaimana di sana ya? Apakah berani mempertahankan nih saudara Anda ya, dan meninggalkan harta-harta itu, atau nih orang-orang yang gak penting itu ya, saudara yang sudah begitu membela Anda. Nah coba nih ya, atau barangkali teman yang begitu memberikan manfaat untuk Anda beраnikah bela dia? Nah perlu dikoreksi ya, guru barangkali yang Anda anggap guru, beranikah Anda membelanya sampai sebegitunya Anda mengagumi seseorang ya, atau apapun itu, melepaskan yang gimana yang gak penting buat Anda. Nah, ini mesti pandai dalam membedakan ya, bijaksana berarti ini. Kuan Kung luar biasa sekali. Melupakan aku, tidak memperdulikan keselamatan sendiri. Inilah berikutnya kepribadian Kuan Kung yang luar biasa, yang patut banget kita sebagai manusia belajar dan menirunya dengan baik ya tentunya. Menjadikan itu sebagai karakter kita sendiri juga. Karena rata-rata manusia di dunia ini adalah tidak ada yang seperti ini. Adapun satu di antara 1000. Manusia rata-rata itu egois, hanya mementingkan diri sendiri. Ya, dia hanya memperdulikan keselamatan sendiri. Nih kalau ada kebakaran ya, yang jelas-jelas tuh api sudah begitu besar, bisa jadi dia kepikirannya cuma selamatin diri ya, bukan selamatin orang. Kecuali mungkin tuh anaknya kali ya. Orang tuanya aja juga gak tentu kalau disuruh pilih gitu, ini jurang nih gitu ya, siapa yang terjun lebih dulu gitu. Bisa jadi dia nyuruh orang yang terjun dulu, diamnya mah kagak mau ya kan. Namun Kuan Kung tidak seperti ini pastinya. Kuan Kung gak egois. Aku itu sang aku. Ego inilah manusia yang selalu ingin menang sendiri, selalu ingin diutamakan tapi tidak mau mengutamakan orang, ya kan. Selalu mau dispesialkan tapi gak mau spesialin orang. Selalu mau dibaikin tapi sendiri gak mau baik sama orang. Nah, semua tertuju kepada saya, aku aja. Cao Cao begitu mengetahui kaburnya Kuan Kung dari istananya, menurunkan perintah jika tidak bisa menahan Kuan Kung, lebih baik bunuh saja. Wah, kejam juga ini ya si Cao Cao ya. Kuan Kung sendirian dengan membawa dan melindungi kedua kakak iparnya berhasil menerobos 5 benteng dan membunuh 6 jenderal.
Luar biasa ya, tetap diterobos 5 benteng. Sungguh luar biasa. Akhirnya Kuan Kung yang sudah amat letih berhasil bertemu dengan Lao Pie dan Tio Hui, kakak dan adik angkatnya. Dengan perjuangan ya, kesetiaan dan kebenaran Kuan Kung sungguh tak tertandingi. Sepanjang sejarah manusia hanya ada satu orang. Beliau berhasil mempertahankan kepribadian luhur, kesatria, adil, jujur, teguh, berintegritas, dan gagah berani. Akhirnya mencapai kesempurnaan sebagai Maha Bodhisatwa Umala Raja. Hebat sekali Kuan Kung, luar biasa. Ya, bersama ini menghimbau umat agar waktu sembahyang kepada Kuan Kung tidak menggunakan daging sebagai persembahan, tapi hanya menggunakan buah-buahan atau kue vegetarian. Ingat, beliau telah mencapai bodhisatwa dengan gelar bodhisatwa Satya Kalama Wan Sheng Te Kun. Ya, karena bodhisatwa pasti sudah vegetarian, tingkatnya udah sangat tinggi. Gak bisa dibandingkan dengan manusia yang kadang vegetarian aja juga ya gak tentu bener ya ngerti vegetarian itu apa. Apalagi yang gak vege, masih suka makanin hewan, bunuh ini itu ya. Jauh banget sama karakter bodhisatwa mah ya. Kayak gitu dah. Ini bener banget ya. Adil, jujur, teguh, berintegritas, gagah berani. Anda mampu nggak seperti ini? Coba kita renungkan nih ya. Mau nggak kita menjadi seperti ini? Coba rubah dari sekarang nih kepribadian Anda yang bertentangan dengan ini supaya bisa nih seperti Kuan Kung. Ya, bukannya malah membanggakan diri. Ini kan diri saya apa adanya. Apa adanya maksudnya kok yang baik apa yang buruk nih? Kalau apa adanya yang buruk buat apa dibanggain? Apa adanya baik boleh Anda banggakan. Kan gitu. Ya. Kalau kita nih gak setia, tapi kita ngomong apa adanya saya emang gak setia, ya gimana itu mah hancur kalau begitu ya. Tapi nanti bilangnya nih suka sama rupa Kuan Kung. Ya doa biasa selalu ada Kuan Kung, begini begitu sama Kuan Kung. Tapi ini gak mau ngebela istrinya di saat dia lagi diserang orang. Banyak kan gak ada gagah berani sebagai cowok. Apalagi cowok-cowok zaman sekarang makin gampang takut sama banyak hal. Kan begitu. Nanti jadi ceweknya yang lebih berani. Ada tuh cerita seperti itu ya. Nggak bisa kalau jiwa kesatria nggak ada tuh penakut. Membela yang benar. Membela si pasangan yang kita tahu. Kita yang harusnya maju dulu. Anda sebagai pria cowok, tirulah Kuan Kung. Bela orang tua Anda. Ya kan? Gak ada yang bisa mencelakai orang yang dekat dengan Anda, orang tua Anda, bahkan teman baik Anda, kakak Anda, bahkan harus perlu dibela juga kalau ada yang berani apa-apain kakak Anda. Ya, itulah. Maka penting banget jiwa seperti Kuan Kung. Ini bagus banget ya. Boleh banget dicontoh. Sejarah singkat nih mengenai Bodhisatwa Sangharama Kuan Yu. Sebagian besar orang bisa saja tidak mengenal nama Bodhisatwa Sangharama. Tetapi begitu melihat citra rupang seorang jenderal gagah perkasa dengan jenggot panjang, indah bergemulai dan paras muka merah lebam berkilau, maka mereka pasti akan langsung tahu, ya Bodhisatwa Sangharama adalah Kuan Yu alias Kuan Kung. Nah ini ya. Di sutra ini juga dijelaskan bagaimana latar belakang Kuan Kung Kuan Yu ini hingga dinobatkan sebagai Dharma Pala pelindung Dharma dalam tradisi ya Mahayana ya, dalam agama Buddha Mahayana. Oke, ya ini luar biasa sekali bukunya. Ya barangkali Anda yang benar-benar tertarik boleh kalau mau Anda berusahalah ya bagaimana mendapatkan ini. Ya, saya nggak mungkin kan suruh Anda datang ke sini ya kan, juga nggak mungkin ya mengirimkan ini kepada Anda ya. Coba Anda renungkan kira-kira gimana caranya kalau pengen buku ini nih, Anda harus bagaimana baiknya ya. Karena setahu saya nih belum ada linknya ya.
Ini jodoh aja dah ya. Boleh banget ya, ini bagus untuk wawasan kita juga ya. Kuan Kung pernah menjadi murid Buddha tentunya ya. Dan beliau pernah mengatakan, aku sangat beruntung mendapat kesempatan mendengarkan Dharma dan beraspirasi mempraktekkan jalan bodi pencerahan mulai dari sekarang. Dan beliau mau menerima sila dari salah seorang master saat itu. Lalu tidak lama nih, dalam kitab suci ini diceritakan juga ada seseorang yang bernama Pangeran Yang Kuang yang akhirnya memberikan Kuan Yu, yaitu Kuan Kung, gelar Sangharama Bodhisattva. Jadi itulah asal muasal dari mana gelar Sangharama diberikan kepada Kuan Yu atau Kuan Kung. Ya. Nah, Kuan Yu sendiri bukanlah sosok yang tercatat dalam Sutra Mahayana sebagai Sangharama. Sangharama sendiri mengandung pengertian sebagai tempat tinggal anggota Sangha atau lebih umum dikenal sebagai wihara. Ya, seperti itulah. Dan pemujaan Kuan Yu, Kuan Kung ini sudah sampai kemana-mana. Ya, sampai ke Tibet, sampai ke Konghucu juga, dan lain-lain. Intinya tuh luar biasa sekali perjuangan Kuan Kung ya dalam agama Buddha, itu jelas. Dan ada nih beberapa sifat keteladanan Kuan Yu, Kuan Kung yang perlu kita tiru juga. Ya. Meskipun pemujaan Kuan Yu tersebut di berbagai kalangan seperti lingkungan, ibadah, kepolisian, bahkan hingga kalangan mafia yang konon dikatakan meneladani sikap kesetia kawanan Kuan Yu, namun tidak berarti aspek negatif dari dunia mafia lalu dikaitkan dengan sosok Kuan Yu, Kuan Kung ini hanyalah cermin kebebasan orang dalam memilih tokoh pemujaan. Terlepas dari hal ini, ada baiknya kita melihat sifat mulia yang tercermin di sosok Kuan Yu yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Kuan Kung, Kuan Yu udah tersebar di berbagai kalangan, seperti lingkungan ibadah, kepolisian, bahkan hingga kalangan mafia yang konon dikatakan meneladani sikap kesetia kawanan Kuan Yu. Nah tuh, mafia aja sampai belajar kesetia kawanan Kuan Yu, apalagi Anda yang belum jadi mafia, bukan mafia juga. Nah, lebih perlu lagi kita meneladani ya. Namun tidak berarti aspek negatif dari dunia mafia lalu dikaitkan dengan sosok Kuan Yu. Ini benar banget, jadi kita mendengar sesuatu harus positif ya. Tidak berpikir negatif tentang Kuan Kung. Ini hanyalah cermin kebebasan orang dalam memilih tokoh pemujaan. Benar banget. Terlepas dari hal ini, ada baiknya kita melihat sifat mulia yang tercermin dari sifat sosok Kuan Yu atau Kuan Kung yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah, ini kalau saya rangkum lagi semuanya dari sebelum-sebelumnya saya bagikan, yaitu apa nih? Kepribadian sifat Kuan Kung yang luar biasa. 1. Jiwa patriotis. Kedua, menjaga norma susila. Ketiga, tidak tergiur akan kesenangan atau kenikmatan. Keempat, tidak silau akan nama dan harta. Kelima, tidak mengharap yang baru dan membuang yang lama. Keenam, tidak melupakan kesetiaan persaudaraan. Ketujuh, berjiwa altruis, mementingkan orang lain, nggak egois. Ya, Kuan Kung, Kuan Yu bukan saja telah menjadi sosok yang identik dengan pemujaan spiritual, pun adalah penyatu kultur masyarakat Tiongkok dimanapun berada dan menjadi sebuah maskot tentang semangat pengabdian, kesetiaan, dan sikap lurus. Ini luar biasa ya. Semoga kita semakin mengenal Kuan Kung ya dengan baik. Semoga juga kalian yang melihat video ini juga bisa berpikir positif tentang Kuan Kung. Ya, bisa meniru, mengikuti, menjadikan Kuan Kung sebagai juga model ya, panutan, inspirasi untuk hidup karakter Anda masing-masing gitu. Karena nggak ada ruginya kalau kita belajar dari bodhisattva. Dan jangan pernah kita salah paham kalau ngelihat wajah Kuan Kung yang merah nih. Kalau saya mau sedikit memesankan kepada Anda, mengingatkan. Karena saya ada nih pengalaman seperti itu. Jadi ini tentang orang di masa lalu yang saya kenal. Dia bercerita bahwa dia itu punya yang katanya kemampuan melihat dewa-dewi gitu kan. Termasuk juga lihat setan.
Inti-intinya dia pernah melihat Kuan Kung. Karena waktu itu dia ini ceritanya lagi mengeluh-mengeluh lah tentang kondisi mungkin keuangan dia, kondisi kehidupan dia. Tiba-tiba dia mendengar suara teguran yang tegas. Mungkin suaranya itu keras kedengarannya ya, membahana. Nah kayak gitu. Intinya tuh dia kaget. Lalu dia melihat ada bentuk Kuan Kung hadir. Wajahnya katanya merah sekali. Tapi pada saat berbicara itu Kuan Kung tidak menggerakkan bibirnya, kata dia. Jadi posisi diem aja begini tapi ada suaranya. Ya wajar ya, namanya bodhisattva. Pastinya kan tingkat kemampuan udah sangat tinggi ya. Gaib ya kan. Gak mungkin kayak kita rata-rata manusia nih mesti buka mulut ya baru bisa ada suara. Ya namanya yang di atas ya. Wajar. Tapi dia kemudian takut karena dia ditegur ternyata. Kuan Kung mengatakan ya maksudnya tujuannya adalah usaha dulu, jangan mengeluh dulu. Kamu udah usaha apa? Begitulah maksudnya. Ya, dia ketakutan. Dia ngumpetlah ke kamar mandi. Nunggu waktu tepat keluar lagi katanya nanti. Tunggu dia merasa Kuan Kung udah pergi katanya udah aman. Aduh, ya ini nih ya. Satu, kedua. Saya pernah mendengar orang mengatakan Kuan Kung itu nyeremin satu. Udah gitu pemarah katanya, galak. Mentang-mentang dia ngelihat wajah Kuan Kung merah. Rupanya juga kan digambarkan lebih merah gitu kan. Ingat pesan saya sama kalian nih ya. Jangan pernah Anda, siapapun itu yang melihat video ini, apalagi follower saya ya, berani-beraninya Anda mengatakan Kuan Kung pemarah. Kuan Kung galak ya. Kuan Kung gak bener emosian. Ya Kuan Kung yang buruk-buruk lah pokoknya, nyeremin. Berarti jikalau Anda bisa melihat bodhisattva seperti itu, berarti Anda adalah seperti itu sifat-sifatnya juga ya. Makanya di mata Anda melihat seseorang aja begini begitu ya. Padahal Anda sendiri belum mengenal Kuan Kung dengan baik, belum mengerti bodhisattva seperti apa, belum tahu manusia itu juga seperti apa. Inilah kebiasaan manusia, makanya orang tegas, orang menegur dibilang marah. Kan rata-rata kita di dunia manusia begitu. Ya, jangan kata Kuan Kung nih, saya aja kalau nge-live, saya lagi kasih tahu nih Dharma, mungkin suara saya lebih tegas dan lain-lain. Kalau nih saya kuliah di luar negeri, itu mah udah biasa seperti itu. Karena di Indonesia rata-rata orangnya ini ya, sedikitlah yang tidak sensitif, yang tidak negatif thinking. Rata-rata mah pasti pikirannya apa? Tuh Sisu marah-marah, pemarah katanya, ini itu. Inilah pikiran kita yang selalu buruk, selalu jelek terhadap sesuatu. Sekalinya iblis, Anda lihatnya baik. Sekalinya bodhisattva, Anda lihatnya jahat. Nah, ini, ya. Makanya Anda bisa menilai Kuan Kung begini begitu. Saya kasih tahu sama Anda sekalian, kalau ditegur, ya dengan tegas itu bukan berarti Kuan Kung marahin Anda manusia. Ingat, tegur, tegas itu beda sama marah-marah loh dengan kebencian. Mana mungkin bodhisattva memakai kebencian seperti itu. Hanya Anda manusia yang suka tertipu oleh mata dan pikiran Anda sendiri dan batin yang kotor itu. Ingat pesan saya. Jadi mulai sekarang buang semua pikiran-pikiran jahat Anda itu dan buruk-buruk itu tentang Kuan Kung ya. Pesan saya, jangan melihat Kuan Kung sebagai yang nyeremin. Ya berarti Anda sendiri juga melihat diri Anda sebegitu buruknya. Itu jangan lupa. Itu karakter cerminan diri kita sendiri. Ya, ingat semua bodhisattva itu penuh cinta kasih. Luar biasa. Buddha juga demikian. Jadi kita mesti hati-hati dalam berbicara juga. Takutnya nih kita salah bicara, kita kena hukum karma yang berat. Ya, jadi jangan sembarangan bicara tentang Kuan Kung atau Kuan Im Pusa. Ada tuh kan yang menghina-hina Kuan Im juga, bilang Kuan Im siluman nih itu, masuk penjara kan orangnya. Nanti masih lanjut lagi di neraka kita ya. Jadi ini Anda yang menonton ini, melihat VT ini, mudah-mudahan Anda sadar kalau bicara mengenai bodhisattva, makhluk suci apapun itu bentuknya, jangan sembarangan bicara. Jangan sombong merasa serba tahu tentang bodhisattva, tentang Buddha. Ingat, semua itu ada hukum karmanya. Semua yang kita katakan, segala pujian, hinaan, celaan, caci maki Anda itu dicatat oleh langit. Ya, akhirat menanti kita. Yang menderita Anda, dunia akhirat.
Hati-hati. Oke, itu aja pesan dari saya. Lalu kita nih akan lanjut kepada sutra Quan Sheng Ti Chin. Dari kata-kata Quan Kung yang lain nih. Kalau tadi kan awal-awal tuh saya bagikan perjalanan Quan Kung, karakter ya, kepribadian Quan Kung yang bisa jadi panutan kita semua. Nah sekarang ini sabdanya dan juga ada cerita nyata yang dialami. Ya, mengenai manfaat pembacaan sutra Quan Kung ini. Quan Kung bersabda, manusia di dunia wajib sepenuhnya menghargai kesetiaan, berbakti, dan keadilan. Maka tidak malu dia menjadi seorang manusia, bisa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Jika tidak menghargai kesetiaan, berbakti, dan keadilan, biar hidup di dunia, hatinya telah mati. Bisa dikatakan hidup semu. Semua umat manusia, hatinya adalah spirit. Spirit adalah hatinya. Hati yang tidak berbuat salah, spiritnya pun tidak salah. Kalau hatinya berbohong, spiritnya pun berbohong. Oleh karena itu orang bijaksana menyadari 3 ketakutan dan 4 pengetahuan dengan kehati-hatian sebagai modal. Janganlah mengatakan bahwa di ruang gelap bisa membohongi alam. Setiap tindak tanduk kita, alam mengetahui dengan jelas. Digambarkan sebagai mempunyai 10 mata dan 10 tangan. Kebenaran pasti ditegakkan, apalagi karma sangat jelas dan tidak akan terloloskan serambut pun semua perbuatan kita. Cabul sebagai kejahatan yang utama, berbakti sebagai amal yang utama. Biarpun bisa mendapat keuntungan, tapi harus melanggar kebenaran dan hati merasa bersalah, janganlah dilakukan. Quan Kung bersabda, manusia di dunia wajib sepenuhnya menghargai kesetiaan, berbakti, dan keadilan. Maka tidak malu dia menjadi seorang manusia, bisa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Jika tidak menghargai kesetiaan, berbakti, dan keadilan, biar hidup di dunia, hatinya telah mati. Bisa dikatakan hidup semu. Semua umat manusia, hatinya adalah spirit, spirit adalah hatinya. Hati yang tidak berbuat salah, spiritnya pun tidak salah. Kalau hatinya berbohong, spiritnya pun berbohong. Oleh karena itu orang bijaksana menyadari 3 ketakutan dan 4 pengetahuan dengan kehati-hatian sebagai modal. Janganlah mengatakan bahwa di ruang gelap bisa membohongi alam. Setiap tindak tanduk kita, alam mengetahui dengan jelas. Digambarkan sebagai mempunyai 10 mata dan 10 tangan. Kebenaran pasti ditegakkan, apalagi karma sangat jelas dan tidak akan terloloskan serambut pun semua perbuatan kita. Cabul sebagai kejahatan yang utama, berbakti sebagai amal yang utama. Biarpun bisa mendapat keuntungan, tapi harus melanggar kebenaran dan hati merasa bersalah, janganlah dilakukan. Biarpun tidak bisa mendapat keuntungan, tapi tidak melanggar kebenaran dan hati tidak merasa salah, tetap lakukan. Bila melanggar ajaranku, Quan Kung, silahkan rasakan tajamnya golokku. Menghormati langit dan bumi, menghormati para Buddha dan dewa, menghormati para leluhur, berbakti kepada orang tua kita, patuh kepada hukum negara, menghormati para guru kita, mencintai teman dan saudara kita, baik terhadap tetangga dan bangsa kita, setia kepada suami atau istri, mendidik anak cucu kita, maka perjalanan hidup kita akan lancar dan menabung amal pahala di alam baka. Menolong yang susah dan perlu bantuan, membantu yatim piatu, kaum miskin dan yang sengsara, membangun dan memperbaiki wihara atau kelenteng, mencetak kitab suci, menyumbang obat-obatan, pantang, membunuh, membebaskan makhluk hidup, membangun jembatan dan memperbaiki jalanan, mengasihani janda dan mengangkat dari kesulitan hidup,
menghargai pangan dan rezeki, membantu menyelesaikan kesulitan dan kebingungan, tidak keberatan rugi harta demi kebaikan, menasehati orang dan mengajari orang, menyelesaikan kesalahpahaman, berdagang yang adil dan jujur, dekati teman yang berakhlak, jauhi teman yang bejat, hindari kejahatan dan kembangkan kebajikan, manfaatkan benda untuk kesejahteraan umat manusia, kendalikan hati dan pikiran kita ke dharma, bertobat ke jalan yang benar. Semua perbuatan baik di atas harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Biarpun tidak ada orang yang melihat, tapi para dewa Buddha Bodhisattva yang Maha Kuasa, Tuhan mengetahuinya. Hasilnya adalah menambah rezeki dan panjang umur, memberi karma baik kepada anak cucu, semua malapetaka dan penyakit menyingkir, dan bintang keberuntungan menyinari. Kalau kita nih menyimpan pikiran jahat, tidak melakukan perbuatan baik, selingkuh dengan istri dan anak perempuan orang, memecah belah rumah tangga orang, merusak nama baik orang, iri keberhasilan orang lain, menipu harta orang, memfitnah orang hingga bertengkar, merugikan orang untuk keuntungan pribadi, memperkaya diri dengan tidak halal, membenci langit dan menyalahkan bumi, memaki hujan dan mengomeli angin, menghina orang bijak dan orang suci, merusak patung Buddha dan dewa, membunuh binatang, meremehkan kertas dan buku, menggunakan kekerasan menekan orang baik, menggunakan kekayaan menekan orang miskin, meninggalkan orang tua dalam arti yang negatif ya, tidak akur dengan saudara dalam arti membenci ya, tidak percaya ajaran kebenaran, tidak akur juga bisa dikatakan mengajak saudara untuk ribut ya, untuk berantem. Nah, ini juga dihindari. Memperkosa, merampok, berbuat cabul, mengadu domba, tidak mengerti hemat, meremehkan pangan, tidak mengenal budi, membohongi diri sendiri, curang dalam dagang, mendirikan aliran sesat, membohongi orang bodoh, melakukan penipuan, mengumpulkan materi untuk berbuat cabul, berpura-pura baik untuk melakukan penipuan, berucap hal yang tidak benar, suka menyumpah kata-kata kotor, suka mencelakakan orang, tidak patuh pada ajaran kebenaran, berbuat hal yang tidak menyenangkan orang lain, tidak percaya karma, mengajak orang lain berbuat jahat, tidak pernah berbuat amal, melakukan segala kejahatan, laporan palsu ke pengadilan, melakukan perampokan di air maupun dengan api, akan terkena wabah penyakit yang ganas, membuat hidup hancur dan otak jadi dungu, bunuh diri, rumah tangga berantakan, lelaki merampok, perempuan berbuat serong. Semua karma buruk ini kalau datangnya cepat akan menimpa diri kita, kalau datangnya lambat akan menimpa anak cucu kita. Para dewa memeriksa dengan teliti, serambut pun tidak akan lolos. Perbuatan baik dan buruk berjalan di dua jalur yang berbeda. Malapetaka dan keberuntungan dibedakan sesuai perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan keberuntungan, perbuatan jahat dibalas dengan malapetaka. Saya, Kuan Kung, bersabda dengan benar, harap umat manusia mematuhinya. Kata-kata yang saya, Kuan Kung, ucapkan biarpun terlihat sederhana, tapi sangat bermanfaat bagi diri umat manusia. Berani meremehkan dan menghina kata-kata saya, Kuan Kung, akan mendapat hukuman. Bila bisa membaca kitab suci ini berulang-ulang, akan bisa menghilangkan karma buruk dan mendatangkan keceriaan. Memohon anak, mendapat anak. Mohon panjang umur, akan dapat panjang umur. Keberuntungan dan kedudukan pun bisa didapat. Bila ada permohonan yang lain, pasti terkabul. Puluhan ribu malapetaka akan terhindarkan. Hawa positif akan mengelilingi tubuh kita. Keberuntungan seperti ini semua hanya bisa didapat oleh orang baik. Saya, Kuan Kung, pribadi tidak ada pamrih, hanya ingin melindungi orang-orang baik.
Wahai umat berbudi, lakukanlah anjuran dan nasihat saya, Kuan Kung. Jangan malas dan iman jangan goyah. Inilah luar biasa ya kata-kata dari kitab suci ini yang pantas patut kita baca berulang-ulang dan direnungkan. Seperti yang sudah saya ada bagikan sedikit tadi supaya lebih jelas. Saya tambahkan kata-kata karena saya tahu banyak manusia di dunia ini mendengar sesuatu itu, apalagi yang berisi dharma, bisa salah paham. Mikirnya tuh pendek, gak panjang. Wawasannya hanya segini, tidak luas dulu. Gak mau merenung. Padahal kalau Anda merenung dengan baik, bisa jadi Anda mendapatkan jawaban dengan lebih jelas. Inilah sekali lagi patut didengar, patut dicontoh, patut ditiru. Ingatlah selalu nih kata-kata di bagian depan yang bagus banget dan selalu saya ingat adalah biarpun bisa mendapat keuntungan, tapi harus melanggar kebenaran dan hati merasa bersalah, janganlah dilakukan. Ini banyak terjadi di dunia manusia ini ya. Dimana Anda tahu nih teman Anda udah gak bener, suami istri Anda udah dagang gak bener nih, itu ngambil keuntungan serakah begini begitu. Anda tahu itu salah tapi Anda biarkan. Anda tahu teman-teman Anda sesat tapi Anda malah ikut bersama mereka. Anda rela mengganti kepribadian Anda, pendirian Anda yang tadinya bagus jadi buruk, jati diri sampai hilang demi bisa diterima oleh mereka. Padahal itu adalah salah dan orang-orang yang buruk. Ya, biarpun tidak bisa mendapat keuntungan tapi tidak melanggar kebenaran dan hati tidak merasa salah, tetap lakukan. Sekalipun itu Anda mendapat keuntungan sedikit, tidak serakah. Anda tahu itu benar, lakukanlah, jangan pernah ragu. Ya inilah yang seharusnya kita benar-benar selalu ingat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya sekali lagi semoga ini bermanfaat sekali buku pesan dari Kuan Kung. Manfaat pembacaan tahun yang lalu, Sutra Kuan Kong. saya mengenal satu keluarga yang mempunyai sembahyangan Kuan Kung di rumahnya. Teman saya ini bernama David. Dan dia mempunyai keluarga yang harmonis dengan ekonominya bisa dibilang termasuk orang kaya. David mendapat kepercayaan dari Jepang untuk memegang merek dagang dari Jepang. David termasuk sangat taat bersembahyang dan tidak pernah lupa membaca kitab suci Kuan Kung setiap hari. Meskipun terkadang David terpaksa pergi ke night club untuk menjamu tamu-tamunya dari Jepang dan terpaksa ikut ditemani oleh hostess demi untuk menghibur tamunya, tetapi David bukan termasuk orang yang mata keranjang dan suka berbuat dosa. Selama bertahun-tahun David melayani Kuan Kung di rumah. Semuanya berjalan dengan lancar. Belum pernah terjadi musibah yang tidak diinginkan. Tetapi pada tahun 1990-an terjadi suatu peristiwa yang merubah seluruh kehidupan David. Tahun itu merupakan tahun yang membawa sial bagi keluarga David. Anak lelaki David yang duduk di kelas SMA pergi keluar kota bersama teman-temannya mengendarai mobil. Karena mengebut sambil bergurau bersama teman-temannya, ia mengalami kecelakaan mobil sehingga mengalami pendarahan yang banyak dan dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian ini, kesialan masih menyelimuti keluarga David. Pada pertengahan tahun 1990, ia ditipu oleh nasabah besarnya, sehingga David tidak bisa membayar hutangnya kepada bank dan terpaksa rumah dan perusahaannya akan disita oleh bank. Karena kejadian itu, David meninggalkan kehidupan solehnya menjadi mabuk-mabukan untuk menghilangkan stresnya. Suatu hari, David bertemu dengan temannya dan menghasut David untuk pindah ke agamanya dan memfitnah sembahyangan Kuan Kung di rumahnya adalah
menyembah setan. David mulai mempercayai cerita temannya dan mengundang pemuka agama yang dikenalkan temannya untuk menghancurkan tempat sembayangan Kuan Kung dan membakar semua buku sucinya. Beberapa minggu kemudian, setelah ia masuk ke agama temannya, ia diberi mimpi oleh seorang tua yang berwajah sangat welas asih dan memberi wejangan kepada David bahwa tidak seharusnya David melakukan hal yang demikian, tidak kenal budi dengan menghancurkan tempat sembayangan Kuan Kung dan membakar buku suci. Selama beberapa tahun ini, karena David sangat rajin membaca kitab suci Kuan Kung selalu melindungi keluarganya agar terhindar dari segala musibah. Musibah yang diterima David tahun ini seharusnya lebih parah. Tetapi berkat perlindungan Kuan Kung, musibah itu menjadi lebih kecil. Dan orang tua itu juga memberi petunjuk pada David untuk mencari biksu di suatu wihara di Singapura untuk meminta penjelasan tentang mimpi itu. Terbangun dari tidurnya, David merasa ragu-ragu untuk datang lagi ke wihara berhubung ia sudah pindah agama. Tapi mimpi ini mengusik pikiran David selama beberapa hari, sehingga akhirnya David mengambil keputusan untuk mencari wihara tersebut dan ternyata di sana ada biksu yang sesuai dengan mimpinya dan mohon penjelasan pada biksu tersebut tentang mimpinya. Biksu tua tersebut tersenyum setelah mendengar cerita mimpinya dan dengan suara yang sangat welas asih, biksu tersebut berkata bahwa tahun ini David sangat jelek nasibnya. Kalau menurut perhitungan biksu tua tersebut, David dan anaknya seharusnya meninggal. Tapi berhubung David sering membaca kitab suci, anaknya hanya mengalami tabrakan tanpa mengalami cacat tubuh dan meninggal. Demikian juga David, nyawanya ditukar dengan harta. Menurut biksu tua tersebut, selama nyawa masih ada, harta masih bisa dicari. Semua orang yang terlahir di dunia tidak terlepas dari karma kehidupan yang lampau. Banyak sekali orang yang tidak menyadari karma buruknya, dan pada saat ia mengalami musibah, ia akan menyalahkan Buddha dan dewa yang dia percaya karena dianggap tidak melindunginya. Tidak peduli agama apapun yang dianut, pada saat karma buruk datang, ia tetap akan membayar karma tersebut. Para Buddha dan dewa hanya bisa mengurangi karma buruk yang berat dan menghilangkan karma buruk yang ringan. Biksu tua tersebut memberi contoh kepada David bahwa di agama lain pun para umatnya tidak ada yang seumur hidup tidak mengalami musibah, sakit, tua, dan mati. Hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap bayi yang dilahirkan di dunia tidak ada yang tertawa. Semuanya menangis karena mereka tahu bahwa begitu mereka lahir, mereka akan mengalami penderitaan. Hal ini berlaku bagi orang yang beragama maupun yang tidak beragama. Biksu tersebut melanjutkan petuahnya bahwa bila kita sudah berjodoh dengan suatu agama, kita harus menekuni agama tersebut. Kita tidak boleh menghasut orang lain atau terhasut untuk berpindah agama, karena hal ini bisa diumpamakan seperti kita menghasut seseorang untuk menceraikan istrinya, untuk berhubungan dengan perempuan lain. Dan kita pun tidak boleh terhasut oleh bujukan tersebut karena kita harus setia pada istri kita. Mendengar petuah tersebut, David mulai menyesal atas perbuatannya dan memohon petunjuk kepada biksu tua tersebut agar bisa menebus dosanya terhadap Kuan Kung yang sudah sedemikian welas asihnya melindungi keluarganya dan tidak merasa sakit hati walaupun David telah berbuat kurang ajar dengan menghancurkan sembahyangan dan membakar kitab suci.
Biksu tua tersebut mengatakan bahwa meskipun Kuan Kung sangat keras, tetapi di dalam kekerasan Kuan Kung terkandung welas asih. Kuan Kung pasti memaafkan ketidakmengertian dia karena perbuatannya yang berdosa itu bukan keinginannya, tapi karena dihasut oleh temannya yang jahat. Biksu tua tersebut minta waktu 1 hari agar beliau bisa bermeditasi untuk mengetahui cara David menebus dosa terhadap Kuan Kung. Keesokan harinya, David menemui biksu tua tersebut dan mendapat petunjuk bahwa David harus membaca kitab suci Kuan Kung sebanyak 1000 kali untuk menebus dosanya dan menghilangkan karma buruknya karena menghina dewa atau Buddha. Sepulang dari Singapura, David melakukan petunjuk dari biksu tua tersebut dan mulai sembahyang Kuan Kung lagi di rumah dan membaca sutra Kuan Kung sebanyak 1000 kali. Tidak lama kemudian, mukjizat muncul. Prinsipal David yang di Jepang bersedia membantu keuangan David dengan membayar kewajiban David di bank, sehingga rumah dan perusahaannya tidak jadi disita oleh bank. Amitofo, ya luar biasa sekali betapa penuh welas asihnya Kuan Kung. Inilah pembelajaran, pesan di balik ini, hikmahnya adalah begitu banyak manusia di dunia ini yang kalau dia merasa dia udah rajin doa, tapi kok dia masih aja menderita. Dia menyalahkan hukum karma. Itu 1, dia menyalahkan para Buddha Bodhisattva. Itu 2, ketiga dia menyalahkan doa itu sendiri. Padahal sesungguhnya semua itu udah ada sebab akibatnya. Sekalipun itu juga bisa adalah ujian, kita tetap harus sabar tabah menjalani kehidupan ini.